Berbagi informasi dan edukasi kesehatan untuk keluarga kita dan juga untuk diri sendiri. Hey, hey, hey. Hanya di pojok sehat Rumah Sakit Umum Daerah Cilacap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman sehat RSUD Cilacap. Berjumpa lagi di program kita Pojok Sehat RSUD Cilacap bersama saya Dr. Fahlian Wisnu Al-Ma'arif. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai stroke, di mana ini juga nanti untuk memperingati Hari Stroke. Nah, seperti yang kita ketahui mungkin banyak orang awam tahu tentang penyakit stroke ini. Dan menurut data, penyakit stroke ini juga menjadi pembunuh di 3 besar setelah kardiovaskuler. Nah, untuk membahas mengenai stroke, pada kesempatan kali ini kita sudah kedatangan narasumber yang tentunya dokter yang ahli di bagian saraf. Dan beliau adalah Dr. Hanandiasto Angganindya, spesialis neurologi. Selamat pagi, Dok. Selamat pagi, Dokter Fahlian. Iya, apa kabar, Dokter? Baik. Baik. Ini Dok, jadi ini sebelum masuk ke topik Dok mengenai stroke sendiri Dok, mungkin banyak teman sehat di rumah yang mungkin sudah tahu atau mungkin banyak juga yang belum tahu Dok mengenai dokter spesialis sendiri. Dokter spesialis saraf dan dokter spesialis neurologi nih Dok. Nah ini beda atau sama Dok sebenarnya? Sebenarnya itu mulai tahun 2018 ya, waktu saya pertama kali lulus itu memang sempat ada kebingungan karena tahun 2018 awal Januari itu berubah. Jadi sebelumnya spesialis saraf kemudian menjadi spesialis neurologi. Tapi secara prinsip sama karena neurologi juga kan ilmu yang membahas soal saraf. Jadi saraf dan neurologi ini sebenarnya sama, cuman perubahan nama saja. Cuman memang waktu itu ada sedikit kebingungan juga ini sama atau tidak. Kemudian waktu itu soal gelar masih beberapa yang senior masih spesialis saraf, yang awal lulus spesialis neurologi. Tapi sekarang ketika STR nanti sudah berganti, semuanya menjadi spesialis neurologi. Dan Perhimpunan Dokter Spesialis Saraf yang sebelumnya bernama Perdosi juga sekarang sudah menjadi Perdosni, spesialis neurologi. Jadi memang sudah secara resmi berganti. Ya, teman sehat Gitu, berarti tapi sama ya Dok ya? Sama. Spesialis saraf dan spesialis neurologi itu sama. Nah, terkait stroke-nya sendiri dokter, nah ini kita langsung masuk ke pembahasan tentang stroke ya dok. Sebetulnya penyakit stroke ini apa sih dok? Dari mulai definisinya? Ya kalau untuk definisi sendiri pada pasien stroke itu gangguan atau kerusakan saraf, defisit neurologis yang terjadi secara mendadak di otak, yang utamanya disebabkan karena faktor-faktor yang mendasari dari vaskular atau gangguan pembuluh darah. Gitu, dan bukan merupakan suatu infeksi, trauma, misalnya benturan gitu, bukan dari situ atau tumor, tapi lebih ke faktor-faktor pembuluh darah atau vaskular. Dan sifatnya ini mendadak gitu, jadi pasien dengan keluhan-keluhan yang muncul terkait keluhan saraf yang sifatnya mendadak itu masih harus dicari apakah ini suatu gangguan karena stroke atau bukan. Artinya memang Gitu. dari permasalahan dari vaskulernya ya dok? Ya? Vaskuler atau pembuluh darah. Nah, ini kan masalah pembuluh darah vaskuler ya dok ya. Berarti kan artinya pasti banyak faktor resiko yang mempengaruhi ya dok. Nah, paling sering itu dari mulai faktor risiko yang paling sering sampai yang mungkin jarang itu apa saja dok? Kalau yang paling sering kita temui di sini tuh banyak adalah hipertensi atau darah tinggi, kemudian diabetes atau sakit gula, kemudian gangguan ritme jantung atau kasus-kasus pada jantung misalnya aritmia, itu yang cukup sering terjadi pada pasien-pasien stroke. Kalau yang jarang ya kembali lagi tetap karena ini semuanya adalah gangguan pembuluh darah gitu ya. Itu bisa seperti gangguan pembekuan darah, kemudian misalnya ada pasien dengan gangguan fungsi darah yang lain, leukemia, kemudian trombositnya tinggi, polisitemia, terus trombositosis, itu bisa menyebabkan stroke juga. Ya, bisa menyebabkan juga Ya, dok, tapi itu memang lebih jarang. Kemudian
anemia berat, Mm-mm. itu juga mungkin karena kekurangan Hb itu kan yang untuk mengikat oksigen ke otaknya juga kurang, itu bisa menyebabkan stroke karena ketika gangguan pembuluh darah ini menyebabkan turunnya aliran darah ke otak atau cerebral blood flow gitu ya. Itu oksigen ke otak kurang, kemudian nutrisi yang dibawa seperti gula ke otak juga kurang, itu sehingga menyebabkan gangguan fungsi di otak Iya. gitu. Artinya sebetulnya memang ini kalau dari faktor resikonya memang sebelumnya pun biasanya memang sudah ada faktor risiko dari sebelumnya atau memang dalam waktu singkat bisa menyebabkan stroke, Dok? Sebenarnya kalau untuk stroke ini mayoritas ya, itu mayoritas adalah hasil akhir dari faktor risiko yang sudah terakumulasi lama itu tadi. Jadi sudah hipertensi lama atau mungkin sudah diabetes lama. Dan ini nanti mengenai paling banyak di otak karena sebenarnya untuk stroke ini tidak hanya di otak saja, yang jarang adalah mungkin jarang terdiagnosis dengan baik atau didiagnosis juga lebih sulit itu adalah stroke pada sumsum tulang belakang atau medula spinalis. Itu juga ada. Ada juga. Jadi stroke ini sebenarnya intinya lebih ke sistem saraf pusat, tapi yang paling sering terjadi, yang paling sering kita temui itu memang di otak. Di otak ya, Dok ya. Memang kalau kasus-kasus di IGD nih, Dok, kan memang seringnya memang karena kasus-kasus yang di otak Iya. itu sih, Dok. Dan rata-rata memang ada beberapa yang memang banyak faktor resikonya sih, Dok. Jadi memang riwayatnya sakitnya hipertensi, gula gitu ya, Dok. Nah, untuk keluhannya nih, Dok, atau gejalanya yang biasanya sering muncul gitu, mungkin untuk teman sehat juga yang di rumah biar mungkin tahu oh ini ternyata arahnya ke gejala stroke, selain mungkin ya, Dok, Iya. kalau mungkin teman sehat sendiri kan banyak yang tahu separuh lemas Lemas, gitu ya. ya, Dok. Selain itu mungkin apa aja, Dok? Kalau yang paling sering ke UGD jelas adalah yang bisa dinilai oleh keluarga gitu kan, pasien juga bisa menilai itu kelemahan gerak separuh, Separuh, kemudian penurunan kesadaran, itu dua hal yang paling sering membawa pasien ke UGD atau IGD. Nah itu tapi yang lain yang jarang diketahui misalnya cukup banyak juga itu vertigo, pusing berputar, itu bisa juga itu suatu stroke karena pasien-pasien dengan vertigo yang dengan darah tinggi, mungkin darah tinggi sekali gitu ya, mungkin hipertensinya tidak terkontrol, itu bisa merupakan suatu bagian dari stroke juga. Kemudian kesemutan separuh badan atau mungkin hanya di wajah, terus ada gangguan perilaku yang mendadak, jadi mungkin dikira oleh keluarga ini jangan-jangan gangguan kejiwaan gitu ya. Memang betul gangguan kejiwaan, tapi sifatnya kembali lagi tadi mendadak. Mendadak. Itu karena sifatnya mendadak jadinya kita harus cek dulu apakah ada riwayat sebelumnya apa enggak. Kalau misalnya enggak ada riwayat sebelumnya ya mungkin gangguan vaskular itu tadi. Gangguan vaskular. Terus apalagi ya, nyeri kepala hebat. Nah, iya, Dok. Ya, nyeri kepala hebat. Nyeri kepala itu adalah suatu keluhan yang sering datang ke poliklinik juga. Jadi tidak hanya saraf tapi mungkin yang lain juga ada sehingga memang agak sulit untuk mendiagnosis ini. Tapi kalau untuk pasien dengan stroke yang harus diwaspadai adalah mungkin nyeri kepala yang sifatnya berat, kemudian mendadak juga itu tadi. Kalau menurut definisi pada beberapa penelitian itu disampaikan nyeri kepala yang baru pertama kali dirasakan, yang paling berat dirasakan gitu. Jadi itu mungkin bisa merupakan suatu stroke juga. Iya, mungkin itu juga tadi banyak ya, Dok, keluhan dan gejala yang sering muncul. Terus juga ada juga, Dok, kadang itu di GD masuk itu penurunan kesadaran. Nah, biasanya itu memang curiganya kalau nggak dari ini kalau nggak saraf, nggak karena stroke ya mungkin karena penyakit diabetes misalkan atau yang lainnya lah, Dok. Cuma biasanya kita sudah mendiagnosis itu dari awal datang udah ketemu. Ini mungkin salah satunya stroke gitu, Dok. Ya emang itu dua penyakit yang terbesar yang dengan penurunan kesadaran ya. Jadi kesadaran kita itu kan akan menurun ketika intinya di cerebral blood flow-nya itu turun gitu ya, atau aliran darah ke situ, mungkin pertukaran zat di kepalanya juga kurang bagus ya. Salah duanya itu tadi, ketika ada gangguan pembuluh darah, oksigen ke otak turun, gula juga turun. Kemudian kalau misalnya ada yang paling sering itu gula darah tinggi atau rendah, lebih sering yang gula darah rendah. Hipoglikemi itu memang menjadi penyebab untuk penurunan kesadaran yang paling sering. Nah, makanya kalau pada pasien dengan penurunan kesadaran memang wajib dicek untuk kadar gula darahnya juga, karena selain hipoglikemi tadi,
diabetes itu kan juga sebagai faktor risiko tertinggi untuk terjadinya stroke. Jadi ketika itu ada gula darah yang tidak terkendali bisa sekaligus ditangani di situ. Ya, betul dok. Jadi memang banyak dok kasus-kasus seperti itu tiba-tiba datang itu kesadarannya menurun dok. Nah, untuk jenisnya sendiri nih dok. Nah, untuk jenis stroke ini sendiri yang bisa kita kenalin, oh ini kemungkinan karena ada perdarahan, oh ini mungkin karena bukan perdarahan gitu ya dok. Karena kan tidak semua pasien stroke itu prognosisnya bisa baik atau mungkin malah kalau yang dengan penurunan kesadaran, dengan tensi yang tinggi, dengan banyak komplikasi, prognosisnya kan juga buruk ya dok. Nah, kita membedakannya itu kalau dari stroke ini apa aja sih dok sebetulnya? Kalau dua besar untuk klasifikasinya sendiri itu adalah stroke iskemia atau stroke sumbatan, kemudian adalah stroke hemorrhagic atau stroke perdarahan. Nah, itu yang paling sering diklasifikasikan utamanya itu. Nanti masing-masing pun ada pengklasifikasian lagi berdasarkan luasnya. Ada yang mungkin iskemia atau infak kecil, infak luas gitu. Kemudian perdarahan juga nanti ada berdasarkan lokasi, intracerebral di dalam otak atau mungkin di ruang subarachnoid. Terus kemudian juga di dalam ventricle, misalnya IVH gitu kan. Itu bisa itu, tapi utamanya adalah perdarahan atau sumbatan. Untuk keluhannya sendiri ketika nanti di awal ada scoringnya, tapi mayoritas 85% itu kan adalah stroke sumbatan atau iskemia. Kemudian 15% adalah sekitar pasien-pasien dengan stroke hemorrhagic atau perdarahan. Nah, itu secara klinis kita bisa melakukan scoring di situ. Biasanya memang pasien dengan penurunan kesadaran, kemudian mungkin ada nyeri kepala, itu memang lebih mengarah ke stroke perdarahan. Kemudian pasien yang sadar, keluhannya itu gradual, pelan-pelan, itu bisa juga merupakan stroke iskemia. Tapi itu hanya statistik saja, sebenarnya ada beberapa yang tertukar, karena pada intinya adalah semuanya gangguan di otak, dan otak itu tadi itu kan hanya penyebabnya sumbatan atau perdarahan. Tapi keluhan pada pasien itu tergantung dari lokasinya di otak. Jadi contoh misalnya kelemahan separuh badan itu kan di otak bagian depan di atas telinga ini, regio frontal, bagian frontal. Nah, itu bisa saja ada kelemahan gerak, ya penyebabnya bisa dua itu tadi, perdarahan atau sumbatan. Nah, ketika perdarahannya kecil, itu bisa keluhannya ya ringan juga, tidak ada penurunan kesadaran. Tapi ketika sumbatannya tadi, klasifikasinya yang luas, itu bisa mengalami penurunan kesadaran karena ada bengkak di otak juga. Jadi ya nggak sadar juga. Nggak sadar juga itu? Iya, sama juga. Jadi secara pemeriksaan fisik kadang bisa tertukar, tapi mayoritas ketika kondisinya lebih parah memang lebih banyak yang perdarahan. Artinya memang berarti keluhan yang sering muncul tadi mungkin teman sehat juga harus diwaspadai ya, karena jangan-jangan ada keluhan seperti itu ternyata itu adalah stroke gitu ya dok ya. Terus vertigo, menarik juga dok, tadi mungkin saya sedikit membahas juga ya dok. Ataukah apakah semua vertigo itu bisa menjadi stroke? Atau vertigo yang bagaimana nih dok, yang kita harus waspada? Kalau ini kan ada beberapa dok, pasien itu memang dia sudah riwayatnya sering vertigo gitu dok. Nah, apakah yang riwayat sering vertigo ini juga akan bisa menjadi stroke atau bagaimana dok? Ya, jadi kalau untuk vertigo memang variasinya luas. Jadi vertigo itu kan pusing berputar. Jadi itu bahasa medis dari pusing berputar. Pada pasien itu juga banyak, ada vertigo perifer, yang tepi atau yang sentral. Nah, pada pasien dengan stroke ini sekali lagi kita nanti akan kembali ke sifat yang mendadak tadi itu. Jadi baru pertama kali mungkin mendadak, kemudian disertai faktor-faktor pembuluh darah itu tadi. Ada darah tinggi, ada diabetes, kemudian mungkin ada yang lain, gangguan pembekuan darah, mungkin jantung. Nah, itu kita harus lebih waspada, terutama juga pada pasien-pasien yang usia tua. Yang saya tekankan biasanya adalah pasien dengan vertigo yang pertama kali pada usia tua. Meskipun nanti setelah pemeriksaan kok ini bisa suatu vertigo perifer yang saraf tepi atau bukan yang sentral gitu, tapi tetap butuh pemeriksaan. Pada pasien-pasien usia tua ini membutuhkan pemeriksaan lebih lanjut.
apalagi punya darah tinggi. Ya, Karena oke. eh, vertigo ini mirip seperti nyeri kepala, jadi hanya keluhan yang sebenarnya penyebabnya bukan itu. Jadi vertigo itu keluhan yang dirasakan, Mm-mm. penyebab masih harus dicari lagi. Oke, artinya Mm-mm. vertigo itu sebetulnya yang Ya keluhan yang dirasakan ya dirasakan, dok, karena itu keluhan kan yang dirasakan. definisinya adalah pusing berputar, Pusing berputar. sensasi berputar gitu. Jadi penyebab utamanya harus dicari Harus lagi. dicari. Ya. Mm-mm. Artinya berarti memang tidak semua vertigo bisa menyebabkan stroke dok. Tidak semua. Tidak semua, tapi kita memang tetap harus mencari ya Ya, dok. yang harus diwaspadai itu tadi, vertigo atau pusing berputar pertama kali pada pasien usia tua dengan mungkin riwayat hipertensi, diabetes, Oke. atau yang lain. Dok, menarik juga dok. Tadi dokter sampaikan itu untuk usia tua vertigo pertama kali itu bisa saja ini dicurigai Ya. ada masalah di stroke gitu ya dok ya. Nah sebetulnya memang kita mungkin sudah banyak yang tahu lah dok kalau stroke ini sebetulnya memang paling sering ada riwayat sakit yang lama ya. Tadi disebutkan dokter juga tentang darah tinggi, gula gitu ya dok. Nah akhir-akhir ini mungkin banyak kejadian nih dok, beberapa periode ke belakang itu usia mungkin kita bisa bilang muda ya dok karena masih produktif itu juga ada juga dok ternyata. Nah itu Ya. gimana dok? Yang stroke itu? Ya, itu banyak sekali sekarang pasien-pasien dengan usia muda itu yang saya tangani ya, yang saya tangani paling muda itu waktu itu usia 21 tahun. 21 tahun dok? 21 tahun. Itu stroke Ya. yang apa dok kalau boleh tahu dok? Waktu itu ada stroke stroke sumbatan atau stroke infak luas. Tapi kalau ini ada karena faktor jantungnya memang. Oh, Jadi oke. ada gangguan itu. Jadi pada stroke usia muda ini ada dua penyebab. Karena kan sebenarnya usia muda agak jarang ya harusnya Iya stroke. dok. Tapi ada yang memang bawaan. Jadi memang ada penyakit bawaan dari kecil. Mungkin ada gangguan jantung, gangguan katup. Kemudian mungkin ada gangguan faktor-faktor darah yang dari kecil juga sudah ada, itu bisa. Atau gangguan struktur di otak misalnya arteriovenous malformation itu bisa juga terjadi. Nah, tapi belakangan ini juga banyak pasien-pasien di bawah 40-45 tahun ke bawah itu yang stroke tanpa ada keluhan turunan sebelumnya. Maksudnya turunan dalam hal ini penyakit yang dia bawa dari kecil, herediter itu ada beberapa. Paling sering karena bahkan dia sudah hipertensi di usia 20-an akhir, mungkin 28, 29 itu sudah terdiagnosis hipertensi, diabetes tipe 2, kemudian obesitas, itu juga yang paling sering adalah itu di usia-usia Yang mempengaruhi itu ya, Dok? muda. Iya. Nah ini kan artinya memang berarti hanya bergeser rentang usianya ya dok. Iya. Maksudnya penyebabnya kurang lebih hampir mirip-mirip kan dok, kayak Iya. misalkan tadi tekanan darah tinggi, ternyata yang dulunya mungkin di atas 30-35 baru mereka Iya. terdeteksi, sekarang mungkin di atas 20-an mereka sudah terdeteksi ya dok. Nah fenomena kayak gini tuh apa dok yang mengaruhi kok bisa sampai ada pergeseran Biasanya kayak usianya? hidup ya, Kayak perilaku lifestyle. Karena sekarang apa-apa itu kan berdasarkan viral sosial media, orang jadi kepengen untuk segera ke situ. Terus rumah makan berlomba-lomba untuk mempromosikan makanannya, dan kebetulan juga rasa kuliner di Indonesia itu kan memang enak ya. Iya. Cita rasanya itu memang cenderung kuat gitu. Jadi ya kalau nggak manis ya asin, dan sekarang juga semakin banyak. Kalau dulu mungkin 10 tahunan yang lalu kita kalau mau ke tempat itu harus ada usahanya gitu. Kita harus berangkat gitu kan. Nah, sekarang ada jasa antar ke rumah gitu, online gitu kan. Kita tinggal tidur aja di rumah sambil nonton TV. Jadi gaya hidup yang kurang sehat karena kurang aktif, Iya. didukung dengan makanan yang tidak perlu kita jalan ke sana langsung datang ke kita, itu meningkatkan resiko-resiko darah tinggi menjadi semakin muda, diabetes menjadi semakin muda, obesitas juga. Nah, itu meningkatkan resiko vaskular itu tadi. Iya. Jadi harus diperhatikan di situ. Iya, artinya memang sekarang ya sudah banyak makanan yang cepat saji ya dok, terus kitanya juga dibantu dengan online, terus nggak ada Iya. aktivitas gitu ya dok, nunggu jadi makanan, tapi makanan yang dimakan Iya. juga kurang baik gitu ya dok ya. Nah menarik nih dok, artinya memang ya berkembangnya zaman juga ya dok, artinya memang kita harus benar-benar bisa memilih ya dok, mana yang memang kita harus lakukan, mana yang kita harus tidak lakukan. Nah mungkin untuk teman sehat RSUD Cilacap nih dok,
Tadi kan dokter sudah banyak menyampaikan mengenai keluhan dan gejalanya, Dok. Eh, Pencegahan dari yang tadi kita diskusikan ini, Dok. Apa saja, Dok, yang bisa disampaikan ke teman sehat? Iya. Jadi pengendalian, jadi prinsipnya itu pencegahan, ada pencegahan primer atau pencegahan sekunder. Jadi primer itu adalah ketika belum terjadi stroke-nya. Jadi pencegahan benar-benar awal gitu ya. Kemudian yang kedua adalah pencegahan sekunder ketika sudah terkena stroke untuk mencegah perburukan atau stroke ulang, karena kan stroke bisa berulang juga. Oke. Itu. Nah, semuanya sangat terkait dengan faktor-faktor risiko yang ada yang diubah, yang bisa diubah, ada yang tidak bisa diubah. Kayak misalnya usia, jenis kelamin, kemudian faktor penyakit bawaan itu kan nggak bisa Nggak bisa diubah karena dirubah. genetik. Tapi kalau tadi yang disebutkan yang paling banyak soal darah tinggi, kemudian soal diabetes, gangguan jantung, itu semua Lifestyle bisa tadi ya. lifestyle tadi itu semua bisa diubah. Jadi fokus untuk perbaikan lifestyle. Ketika belum ada stroke, mungkin sudah ada darah tinggi gitu ya, mulai diet gitu ya. Jadi Diet itu. mengurangi kadar intake garam yang tinggi, manis yang tinggi, mungkin yang banyak minyak, banyak lemak itu mulai dikurangi. Kemudian aktivitas fisik minimal 30 sampai 40 menit sekali 30 sampai 40 aktivitas menit. ya, itu minimal ya. Minimal. Selama 3 sampai 4 kali seminggu. 3 sampai 4 kali Gitu. seminggu. Kita bisa mulai dengan aktivitas-aktivitas fisik yang sifatnya memperkuat jantung dan pembuluh darah, misalnya jalan pagi, Jalan dimulai dari situ, kemudian bisa nanti kalau udah lebih kuat lari atau mungkin bersepeda, berenang, itu yang paling direkomendasikan untuk perbaikan pembuluh darah atau jantung. Oke. Berarti memang untuk olahraga sendiri memang dianjurkan ya 30 sampai 40 Iya. menit itu ya, Dok. Minimal ya, 3 Dok. sampai 4 kali seminggu. 3 sampai 4 kali seminggu ya buat teman sehat RSUD Cilacap semuanya. Itu tadi ya. Jadi jangan mager untuk aktivitas karena memang itu tadi ya, Dok, dengan kita melakukan aktivitas 30 sampai 40 menit minimal dalam waktu 3 sampai 4 kali seminggu ya, Dok. Iya. Itu bisa membantu kita untuk mencegah terjadinya penyakit-penyakit yang terkait dengan saraf tadi ya, Dok. Ya, dan kalau misalnya masih susah untuk diet itu tadi, nah ini kan aktivitas bisa membantu, ya paling tidak penyakit-penyakit tadi itu kan disebabkan karena akumulasi sebenarnya. Ya. Makanan yang kita makan harusnya menjadi energi, ketika tidak dibuang, kemudian numpuk ya jadi penyakit itu tadi. Iya. Dengan aktivitas ini kan misalnya, oh saya masih pengen makan enak gitu kan, Nah. jadi dengan olahraga gitu kan lumayan ya. Iya, benar. Bisa mengurangi, jadi hobinya masih suka makan enak tapi kepengen terus makan enak ya sambil olahraga juga gitu. Artinya tanggung jawab ya, Dok. Iya, Kalau udah jadi- makan enak ya iya. dia harus ganti dengan olahraga itu ya, Dok. Betul, karena ini kan juga jadi beban yang cukup tinggi ya, karena di Iya. poli gitu pasien ketika sudah stroke misalnya ada kelemahan ya harus kontrol rutin berulang gitu, dan kemudian harus fisioterapi gitu. Iya. Jadi ada yang disebutkan sebagai beban atau biaya kesehatan gitu ya. Tidak hanya untuk asuransi misalnya di sini, tapi juga untuk keluarganya sendiri, karena dengan misalnya yang kena stroke adalah pasien yang masih di usia produktif tadi, usia muda. Itu saya soroti karena ya dengan usia muda ini kan mayoritas masih bekerja gitu kan. Ya, produktif ya, Dok. Kalau laki-laki ya sekarang laki-laki dan perempuan itu bekerja, tapi mayoritas kalau laki-laki dia kepala keluarga, kena stroke dia harus pemulihan dulu. Tergantung keparahan nanti berapa bulannya kan Iya. kita nggak tahu. Iya. Dan itu akan menyebabkan pemasukan di rumah juga terganggu gitu kan. Jadi ada faktor-faktor itu, kemudian nanti juga pasien harus kontrol dan lain-lain, itu juga ada beban di situ juga. Jadi pencegahan ini, pencegahan primer Ya. itu sangat ditekankan untuk mengendalikan hipertensi sama gula itu tadi. Oke. Ini, Dok. Jadi dari tadi yang sudah dokter sebutkan usia muda ini, Dok. Berapa sih, Dok, pasien-pasien yang dokter selama ini tangani di pasien usia muda ini? Ya, dari penelitian secara umum di dunia itu 15%. 15%. Dari total keseluruhan pasien stroke itu di bawah 40 atau 45 tahun. 44. Ya, kemarin kalau dari data yang di RSUD Cilacap sendiri sejak tahun 2019 2019. itu ada 181 orang yang dirawat dengan stroke di bawah usia 40 tahun. Jadi cukup banyak sebenarnya. Dari
4 tahun ya, dalam 4 tahun ada 4 tahun. 181. Jadi data yang kemarin saya evaluasi adalah di bawah 40 tahun sebanyak 181. Jadi cukup tinggi, dan waktu itu yang cukup tinggi malah justru di awal-awal tahun 2019, 2020 itu Pas. 70-an pasien, ditambah yang 2020 mungkin 80-an, jadi hampir separuhnya. Nah, di tahun-tahun sesudahnya mungkin menjadi lebih baik karena mungkin ada sedikit berkah dari pandemi kemarin. Orang harus ini untuk mencegah COVID, harus meningkatkan aktivitas fisik gitu kan. Jadi ada sedikit peningkatan atau perbaikan di situ mungkin. Tapi ya harus diteliti lebih lanjut. Itu angka yang kemarin kami dapatkan justru yang paling jelek malah tahun 2019, 70 pasien. 70 Pak. 72. 2019 sampai 180. Ya, 181 pasien. Itu banyak sih, Dok. Ya, itu cukup banyak. Jadi dan mayoritas bukan yang pasien-pasien dengan penyakit bawaan itu tadi. Jadi lebih yang dengan sudah punya hipertensi, sudah punya diabetes, sudah punya gangguan jantung di usia muda. Oke, berarti ya sesuai sama yang tadi dokter sampaikan ya, artinya lifestyle dan lain sangat pengaruh itu tadi ya, Dok. Nah, mungkin untuk terapi nih, Dok, atau mungkin tata laksananya gimana sih kalau misalkan mungkin teman sehat di rumah ada yang mungkin kerabat atau saudara yang di rumah kok ada keluhan atau gejala yang tadi kayak dokter sampaikan, kita harus gimana gitu? Jadi untuk stroke sendiri itu kan karena berpacu dengan waktu ya, jadi ada istilah time is brain. Jadi ketika ada pasien dengan stroke itu harapannya kita menyelamatkan area yang masih sehat di otak secepat mungkin. Gitu. Kalau misalnya di pasien dengan stroke sumbatan itu ada terapi yang cepat itu adalah meluruhkan sumbatannya itu disebut dengan trombolisis. Itu waktunya kurang dari 3 jam. Jadi kurang dari 3 sampai 4 jam itu diharapkan sudah mendapatkan terapi yang lengkap dari awal keluhan gitu ya. Nah, itu bisa dilakukan. Tapi kalau sudah lewat itu masih bisa kita berikan obat-obat untuk misalnya untuk pengencer darah, kemudian kalau misalnya itu ada perdarahan ya untuk membekukan darah, mengurangi bengkak di otak. Tapi itu mayoritas adalah di rumah sakit. Nah, kalau untuk teman sehat yang misalnya di rumah gitu ya, itu harus segera dibawa ke rumah sakit. Jadi kan ini banyak rembukan keluarga kadang-kadang dengan kondisi yang berat seperti itu, memang banyak rembukan keluarga. Tapi memang itu ya perlu. Tapi sebaiknya cepat datang ke rumah sakit karena semakin cepat ditangani akan semakin baik. Baik, time is brain tadi ya, Dok? Iya, jadi ada banyak, karena ini termasuk kegawatan yang hanya terapi di rumah kadang tidak mencukupi. Ya ada kasus-kasus stroke kecil tadi bisa, tapi mayoritas itu harus ditangani di rumah sakit. Di rumah sakit. Jadi harus segera datang ke rumah sakit terdekat. Dan kalau misalnya pasien dengan stroke ini untuk mempersingkat waktunya memang lebih baik datang ke rumah sakit, langsung ke IGD gitu, langsung dibawa ke IGD dengan keluhan-keluhan yang tadi sudah disebutkan di awal. Iya. Berarti ya mau nggak mau tetap harus pokoknya dibawa ke IGD ya, Dok? Iya, ya? bawa ke IGD ya. Untuk awalnya di rumah gitu, Dok, nggak ada, Dok? Pokoknya udah langsung harusnya dibawa gitu ya? Ya, tetap kan misalnya ada keluhan-keluhan yang mungkin membuat pasien mungkin misalnya ada gelisah dan lain-lain, ya itu perlu ditenangkan. Tapi sambil menenangkan kondisi pasien gitu, dibawa ke rumah sakit untuk pemeriksaan lebih lanjut. Oke. Kalau posisi bantal dan lain-lain itu pengaruh nggak, Dok? Kalau Mungkin untuk gitu. ya mayoritas untuk bantal itu kalau bisa posisi kepala agak ditinggikan Agak sedikit. ditinggikan ya, Dok? Ya, jadi bisa lebih tinggi sedikit, mungkin sekitar 30 derajat atau 40 derajat untuk mengurangi tekanan yang terjadi di otak. Oke. Artinya memang ya itu ya, Dok. Selain memang kita mungkin dari awal ya rembukan boleh ya, Dok, tapi mungkin tidak terlalu lama ya, Dok ya. Karena tadi waktu itu memang berpengaruh ya. Jadi teman sehat di rumah ternyata tadi disampaikan sama Dokter Hanan juga kalau time is brain otomatis berarti artinya ya semakin cepat kita melakukan tindakan untuk dibawa ke rumah sakit itu akan kemungkinan baiknya akan lebih besar gitu ya, Dok. Jadi kan prinsip terapinya adalah mengendalikan faktor risiko vaskular tadi. Kalau itu terkendali ya harapan sembuhnya juga jadi lebih baik. Gitu. Jadi memang kalau di masyarakat itu taunya stroke adalah kelemahan gerak itu yang parah gitu kan.
Tapi sebenarnya kalau kita lihat di rumah sakit yang pasien-pasien kontrol itu kan juga sudah banyak pasien yang dulunya pernah stroke tapi sudah bisa jalan lagi karena faktor risikonya itu tadi terkendali. Ya. Artinya tetap ada harapan ya dok pada pasien-pasien Ada stroke ini untuk bisa sembuh. sembuh lagi gitu ada ya Ya, dok? makanya tadi jadi harus cepat untuk ditangani Oke. supaya lebih baik hasil perawatannya. Perawatannya. Mm-mm. Oke. Jadi begitu ya teman sehat di rumah. Artinya penyakit stroke ini walaupun memang menjadi nomor 3 besar pembunuh di Dunia. dunia, jadi tetap ada angka harapan untuk hidupnya juga lumayan baik ya dok ya. Ya. Asalkan tadi ya dok Ya. harus segera dilakukan tindakan ke rumah sakit. Mungkin ada yang mau disampaikan dok pesan-pesan dari dokter Hanan dari bagian saraf ini untuk teman sehat di rumah dok. Ya, jadi untuk pengobatan stroke ini akan berhasil jika teman sehat di rumah utamanya adalah memperbaiki tadi gaya hidup Ya. atau lifestyle karena itu menjadi faktor utama untuk terjadinya stroke. Jadi karena stroke ini merupakan hasil akhir ya, jadi setelah akumulasi dari faktor risiko tadi dengan menjaga pola hidup yang baik, tekanan darah juga mungkin usia 20-30 itu sudah mulai cek, mungkin gula darah juga cek, itu akan membantu untuk mencegah terjadinya stroke di masa depan. Jadi kadang perlu nih kita sesekali ya memeriksakan diri apakah gula saya tinggi atau tidak, tensinya tinggi atau tidak, apalagi orang-orang yang memiliki gaya hidup mungkin pola makan banyak yang enak, mungkin kurang olahraga gitu. Jadi itu yang perlu diperhatikan oleh teman sehat di rumah. Oke. Gitu. Jadi memang harus mengendalikan faktor risiko tadi ya dok ya. Iya. Mungkin saya mengingatkan lagi dok 30 sampai 40 30 sampai menit 40 menit, Nah. 3 sampai 4 kali Iya, seminggu untuk olahraga. untuk olahraga. Oke. Ya, karena kan obat utama sebenarnya kalau dari dokter ini ya sudah ada penyakit kita beri obat, tapi ya obat utamanya dari apa yang dimakan sebenarnya itu. Jadi makan sehari-hari itu juga bisa menjadi obat kalau kita betul Iya. cara makannya juga. Artinya tetap ya dok mencegah itu akan tetap Lebih baik daripada mengobati. Dan ketika sudah terjadi pencegahan sekunder tadi kan Iya, ada juga. iya. Jadi itu juga pengobatan juga sebenarnya. Sama juga ya, Iya. Dok. Jadi kita harus sering mengedukasi masyarakat untuk ya pola makan yang baik gitu. Ya. Itu mungkin yang bisa disampaikan ya terkait dengan pola makan, pola hidup yang akan mempengaruhi ke penyakit saraf tadi ya dok. Jadi mungkin itu saja dok yang bisa kita bahas pada hari ini dok. Ya. Ya, terima kasih. Ya. Mudah-mudahan dok, apa yang bisa disampaikan Dokter Hanan tadi bisa bermanfaat untuk teman sehat di Amin, rumah ya amin. dok ya. Dan terima kasih juga untuk Dokter Hanan yang sudah meluangkan waktunya dok untuk Ya, hadir sama-sama di juga. Terima program kasih. ini. Ya. Saya beserta dengan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di program Pojok Sehat RSUD Cilacap berikutnya. Bye-bye.